Mari kita lakukan perubahan. Kita bertekad memberantas korupsi. Sep, kita singkat korupsi. Kita memasuki era gotong royong menuju Indonesia unggul. Jabatan ini adalah mandat, tuanku adalah rakyat. Warga Athena mulai mengembangkan sistem pemerintahan rakyat yang hampir bertahan hampir 2 abad, demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dalam bahasa Yunani yang berarti orang dan kratos yang berarti kekuatan, yang membentuk kata demokratia yang diterjemahkan sebagai kekuatan dari orang-orang atau bisa juga diartikan sebagai memerintah bersama, pemerintahan oleh rakyat. Itu kata demokrasi adalah baraya memilih tokoh itu dengan kesadaran hati, dengan kesadaran politik yang baik. Benarkah seperti itu? Sokrates bertanya, jika kamu melakukan perjalanan melalui laut, siapa idealnya yang diinginkan untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab atas kapal tersebut? Hanya sembarangan orang atau orang-orang terdidik dalam aturan dan tuntutan pelayaran? Adeimantus menjawab yang kedua, orang-orang terdidik. Namun Sokrates bertanya lagi, jadi mengapa kita terus berpikir bahwa sembarang orang harus dianggap cocok untuk menilai siapa yang harus menjadi penguasa sebuah negara? Dari 496,8 triliun menjadi 508 triliun. Demagogi jelasnya itu adalah praktik atau strategi politik di mana seorang pemimpin atau orator mencoba untuk memanfaatkan emosi, prasangka, dan ketakutan massa untuk mendapatkan kekuasaan, dukungan, atau keuntungan politik. Orang yang mempraktikkan demagogi seringkali menggunakan retorika yang menarik secara emosional, tetapi mungkin tidak didasarkan pada fakta atau logika yang kuat. Mereka sering memanfaatkan ketidakpuasan atau kekhawatiran massa untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kekuasaan politik. Bahwa bantuan sosial atau bansos bukan bantuan politik dan pejabat. Yang terjadi adalah Indonesia pemimpin-pemimpinnya bukan dipilih oleh rakyat, tetapi orang-orang itu merekayasa rakyat untuk memilih dia. Jadi pemimpin itu bukan dipilih sama rakyat, tetapi dia itu dengan sumber daya yang dia punya, dengan partai politik yang dia punya, dengan keuangan yang menumpuk di belakangnya, dengan backing-backing yang di belakangnya, itu merekayasa massa melalui media massa, melalui partai politik, melalui perkumpulan-perkumpulan, melalui uangnya dan sebagainya, merekayasa massa untuk memilih dia. Akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang akan berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya. Itu asal muasal istilah gentong babi. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Jadi mana yang benar? Apakah rakyat memilih pemimpin atau pemimpin merekayasa rakyat untuk memilih dia? Maka kata Plato, ini masalah serius. Kalau rakyat dipersilahkan untuk mengurusi masalah negara, maka masyarakat itu akan cenderung untuk mengeluarkan pernyataannya atau kebijakannya berdasarkan kebencian, berdasarkan ketidaksukaan, berdasarkan hanya kecenderungan hati, keberpihakan, dan sebagainya. Plato khawatir bahwa dalam sebuah demokrasi yang tidak terdidik, keputusan bisa saja didorong oleh kepentingan jangka pendek dari mayoritas, bahkan jika itu berarti mengorbankan hak dan kepentingan minoritas, atau bahkan keseluruhan masyarakat. Dan apakah selama ini kalian semua itu sudah merusak Indonesia yang sesungguhnya? Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan budaya yang sangat kaya. Namun, kadang-kadang terjadi pemaksaan identitas atau nilai-nilai budaya mayoritas kepada minoritas. Dan karena itulah akhirnya wajah Indonesia asli yang penuh gotong royong, yang toleransi, yang berdamai, yang sangat terbuka dan murah senyum ramah tamah itu sekarang tergeserkan. Alhasil Bhinneka Tunggal Ika ini semakin menjadi slogan yang jauh ya dari realitas. Oleh karena itu, penting bagi sebuah demokrasi yang baik untuk memiliki undang-undang yang dapat melindungi hak-hak kelompok yang lebih kecil dan rentan. Sebuah demokrasi yang sehat harus mencegah situasi di mana mayoritas menggunakan kekuasaannya untuk memisahkan, mengusir, atau melukai kelompok minoritas. Idealnya, demokrasi yang berfungsi adalah yang menghormati kepentingan dan hak-hak semua warganya tanpa memandang ukuran atau kekuatan politik mereka. Akar kata wise dan policy dalam bahasa Indonesia itu sama, yaitu bijak. Kami berharap dengan lebih bijak memilih,
kita bisa sama-sama mencapai kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia.